Masih di Sapa Aceh, saudara. Kita masih ngobrol terkait dengan bagaimana kemudian kemitraan dan memperkuat PKK Aceh itu sendiri. Ada 10 program yang kemudian diperkenalkan dan kemudian juga akan diusahakan agar kemudian bisa maksimal untuk pengembangan masyarakat tentunya, termasuk juga kesejahteraan di dalamnya. Kita masih ngobrol bersama tim penggerak PKK Aceh. Sebelum saya ke Pokja 3 dan Pokja 4, Budia mungkin bisa menjelaskan juga kepada kita bahwa tadi ada ada penguatan, penghayatan dan pengamalan Pancasila, ada gotong royong, pangan, sandang, dan kemudian juga ada bidang ekonomi dan beberapa turunannya. Ini memang fokus dari PKK Aceh sendiri ya, Bu? Iya. Jadi kalau udah kita dengarkan baru 2 Pokja tadi ya. Yeah. Baru 2 Pokja kayaknya tugasnya udah banyak banget gitu ya. Tapi Ibu sempat ngurus di rumah juga ya pasti Bu ya? Iya. Karena Jadi, banyak aktivitasnya. Kalau namanya 10 program pokok PKK itu kayaknya udah dari zaman banget deh. Nggak pernah dirubah-rubah itu namanya. Iya, betul. Dan itu kita kalau dulu malahan diajarkan ya di sekolah-sekolah mengenai 10 program pokok itu yang mencakup yaitu penghayatan Pancasila, yang kedua gotong royong ya Bu, yang ketiga pangan, sandang, perumahan, keenam pendidikan dan keterampilan, ketujuh kesehatan, dan kedelapan pengembangan kehidupan berkoperasi tadi disampaikan Pokja 2, dan 9 kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat. Itu yang terakhir dalam 10 program pokok PKK, dan semua Pokja-Pokja mengacu semua ke 10 program pokok PKK, tapi fokusnya beda-beda. Misalnya tadi Pokja 1 fokusnya ke program nomor 1 dan nomor 2 ya Bu ya, dan nomor 2 misalnya seperti itu. Jadi tapi ada juga di 10 program di antara itu ada juga yang semuanya fokusnya ke situ. Nah, untuk lebih mempermudah mungkin ya tujuannya supaya tujuan ke depan itu lebih jelas, dan juga tim penggerak PKK ini terkoordinasinya secara berjenjang karena kita punya pusat dari nasional, kita punya tim penggerak PKK pusat, terus kemudian berjenjang koordinasinya adalah ke provinsi, selanjutnya ke kota kabupaten, dan kemudian ke kecamatan dan ke kampung-kampung di akar rumput. Yang di kampung itu pun juga masih ada dasawismanya. Nah, dari berapa rumah itu ada dasawisma. Jadi dengan demikian sebetulnya PKK ini punya jangkauan yang sangat luas, tetapi juga ada tantangannya yaitu berupa koordinasi tersebut yang seharusnya dari pusat arahannya itu satu, sampainya ke akar rumput itu harus sama. Nah, ini tantangan kita sebetulnya di situ. Beberapa waktu yang lalu kita juga mengadakan rapat koordinasi dengan tim penggerak PKK kota dan kabupaten plus dengan mitra kerja kami yaitu dinas-dinas terkait, yang itu alhamdulillah berhasil dengan sangat bagus. Artinya untuk menyamakan persepsi kita mau kemana sih sebetulnya, karena semua dari seluruh program pokok PKK ini sebetulnya udah ada dinas-dinasnya. Mengenai perencanaan sehat misalnya ya Bu, itu kita udah bekerja sama dengan dinas kesehatan gitu. Jadi sudah ada dinas-dinasnya, tetapi mereka tidak punya akar rumput. Tapi kami punya sampai ke akar rumput, sampai ke dasawisma, sampai ke kampung-kampung. Jaringannya itu luar biasa. Ini kalau memang efektif koordinasi, kita sangat efektif sekali untuk menggerakkan masyarakat itu sesuai dengan arahan dari pemerintah. Nah, untuk ke depan 2019 ini kita akan coba untuk fokus lagi. Dari 10 itu saya rangkum menjadi 3 aksi nyata. Dari 10 itu berarti dirangkum lagi Bu? Dirangkum lagi, jadi menjadi aksi nyata, supaya kalau kita terlalu banyak juga nggak fokus, jadinya malah nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi ini bagian dari prioritas itu? Bagian dari program prioritas, yaitu yang pertama tadi udah disebut-sebut stunting terus Nah, jadi memang kita akan fokus, dan itu merupakan penekanan dari pusat, yaitu penekanan dari Pak Jokowi, di mana angka stunting dari Indonesia itu masih tinggi, dan Aceh ini kita menempati urutan ketiga tertinggi Aceh. Nah, ini kemarin saya udah dipanggil di Jakarta, dan kita harus fokus untuk menurunkan angka stunting ini. Oleh karena itu program prioritas kita yang pertama tahun 2019 ini adalah melaksanakan aksi percepatan cegah stunting. Aksi percepatan cegah stunting ini yang baru yang sudah ada adalah Jawa Barat.
Oke, kita insya Allah ini mohon doanya juga semuanya, kerjasamanya adalah nanti kita rencananya Januari tanggal 25 sekaligus dengan Hari Gizi Nasional kita akan launching untuk aksi nyata kita, untuk aksi percepatan cegah stunting Aceh. Itu 2019 kita mulai, tetapi itu tentunya tidak langsung instan ya, ya karena betul. cegah stunting itu butuh waktu. Ya, Kita baru bisa melihat hasilnya 2 atau 3 tahun ya. Terus kemudian untuk yang kedua, kita ketahui bersama gotong royong itu ada, kita diajarkan dari kecil, dari pelajaran di Pancasila P4 itu ada semua gotong royong, tetapi aplikasinya nggak ada lagi. Makin lama makin globalisasi ini makin nggak ada. Ya, oleh karena itu ini untuk PKK di mana nanti dalam 10 program pokok PKK itu kita menempati urutan gotong royong itu nomor 2 sebetulnya, sangat tinggi. Jadi kita ingin merevitalisasi sebetulnya gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya kerja bakti saja, tetapi sebetulnya solidaritas di situ ya. Kita tanggulangi dengan bersama-sama kita bisa, itu rasa solidaritas sebetulnya yang ingin kita tumbuhkan lagi. Terus kemudian ketiga yang penting kita akan fokus prioritas yaitu berkaitan tadi dengan isu parenting, dengan bahaya gadget, di mana ini kita sudah tidak bisa bendung lagi. Jadi isu ketiga adalah aksi pencegahan bahaya gadget. Jadi 3 2019 nanti itu kita fokus menuju ke arah sana, dan seluruh Pokja nantinya akan diarahkan untuk mendukung program itu. Baik, nanti kita juga akan sama-sama ngobrol lagi bagaimana fokus dari masing-masing Pokja sendiri untuk mendukung 3 program prioritas tadi. Saya akan langsung ke Ibu Ruksana terlebih dahulu dari Pokja 3, Bu. Apa saja yang kemudian jadi fokus kita selama 2018 ini? Ya. Baik, kami dari Pokja 3 yang merupakan tupoksi dari kami adalah sandang, pangan, perumahan berserta dengan tata laksana rumah tangga. Sebenarnya derivat turunan dari ini banyak kegiatannya, Bapak, tapi ini kita sesuaikan dengan anggaran, ketersediaan anggaran dari APBA yang dialokasikan untuk PKK. Sehingga di tahun 2018 ini ada beberapa yang menjadi kegiatan dari Pokja 3, misalnya pengelolaan sampah. Artinya pengelolaan sampah menjadi sampah pupuk organik, kemudian pemilahan bahan-bahan yang mengandung plastik yang bisa didaur ulang. Ya, kemudian juga kita ada pemanfaatan lingkungan. Jadi ada hatinya PKK. Bagaimana lingkungan rumah tangga itu bisa di-manage, bisa dikelola, yang dapat yang dapat memberikan nilai gizi, nilai tambah gizi untuk anak-anak. Jadi itu juga merupakan program kegiatan dari Pokja 3. Dan yang terakhir adalah jajanan sehat. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan kepada anak didik, terutama di RA ya, di TK RA. Artinya anak-anak masih TK, non TK dan TK, agar supaya makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini adalah makanan-makanan yang bebas dari zat-zat yang tidak kita harapkan ya, apakah itu pengawet, apakah itu bahan-bahan seperti pewarna yang bukan untuk makanan, dan bahan-bahan lain, bahan-bahan kimia lain yang tidak kita harapkan, yang akan menjadikan sumber-sumber yang tidak bagus bagi pertumbuhan anak-anak kita. Dan di sini di penyuluhan jajanan sehat ini kita lakukan juga ini bersama Posyandu terintegrasi. Jadi Posyandu terintegrasi itu adalah dia perintah undang-undang yang kemudian sudah diperbukkan Pergub Aceh nomor 60 tahun 2012, dan kita di PKK merupakan wakil dari Pokjanalnya, wakilnya adalah di PKK. Oleh karena itu kita PKK akan selalu membina
Posyandu terintegrasi, karena di Posyandu terintegrasi ini pusat pembinaan anak-anak yang nanti keterkaitannya ke Pokja 4 yang lebih lagi hebatnya di Pokja 4 masing-masing punya sinerginya sendiri ya, Bu ya. Jadi ya di sini ada BKB, ada TPA, ada apa namanya PAUD, kemudian juga ada pos kesehatan. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa fokus kita kepada stunting ini juga bermuara penanganannya nanti di Posyandu terintegrasi. Karena di 2019 stunting kita juga dibantu oleh UNICEF, juga dibantu oleh APBN dan oleh Pemda mungkin di pembinaan bersama PKK ini di pembinaan, dan ini sudah ada draft pergub untuk penanganan stunting melalui dana desa. Agar supaya kalau dengan dana pemerintah daerah saja atau bantuan dari UNICEF dan APBN pasti tidak menyeluruh. Tapi kalau dana desa, karena dana desa itu sudah ada di desa, kita berharap dengan adanya aturan ini nanti desa-desa yang masih memiliki keluarga prasejahtera akan dapat mengalokasikan dananya untuk pencegahan malnutrisi yang akhirnya nanti bermuara kepada tidak adanya lagi atau turunnya angka stunting di Aceh yang seperti disebutkan Ibu Wakil Ketua itu nomor 3, nanti mudah-mudahan kita jadi nomor 10 ya Bu. Amin, mudah-mudahan. Tapi perlu waktu ternyata memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua tadi, bahwa memang ya walaupun kita berusaha di 2019 nanti hasilnya mudah-mudahan bisa dicapai 1 atau 2 atau 3 tahun ke depan. Kita akan kembali saudara, semakin menarik perbincangan kita di Sapa Aceh.